Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ner. Ya, baiklah. Sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengawali dengan doa, dan doa diminta kesediaan dari Saudari Safira Marhawi. Baiklah, Ner dan teman-teman. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih banyak atas tuntunanmu kepada kami, sehingga di saat ini kami boleh berkumpul, walau hanya melalui ruang virtual, tapi kami bersyukur Tuhan, karena di mana kesempatan ini kami akan belajar. Kiranya Tuhan, apa yang akan kami pelajari sebentar tidak lalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan bisa menjadi bekal untuk masa depan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, amin. Terima kasih kepada Saudari Safira. Ya, pada saat ini, sebelum Ner akan membawakan materi, Ner akan mengecek daftar hadir. Yang pertama di sini Safira Marhawi ada. Hadir, Ner. Selanjutnya Friga Jokowa. Hadir, Ner. Dan yang terakhir Lisa Potabuga. Maaf, Ner, Lisa ada izin kendala di jaringan katanya. Oh, iya. Ya, pada saat ini kita akan memulaikan proses belajar mengajar kita dengan materi yang judulnya Bertumbuh dalam Kristus. Dengan kita mempelajari materi ini, Ner harap siswa dapat mampu mendapat pemupukan atau proses melalui bertumbuh dalam Kristus dalam kehidupannya dan menjadi pribadi yang dewasa. Dan yang kedua, siswa dapat mengerti dan memahami arti dari bertumbuh dalam Kristus. Pada saat ini Ner akan share screen materi Ner yang sudah Ner buat. Kiranya adik-adik bisa dapat memperhatikan. Apakah kelihatan? Ada, Ner. Kelihatan, Ner. Ya. Bertumbuh dalam Kristus ya materi kita pada pagi hari ini. Ya, yang pertama kita harus mengenal dulu apa itu PAK atau pendidikan agama Kristen. Secara etimologi kata PAK berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogis yang artinya kegiatan untuk membimbing. Dalam KBBI juga dikatakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku. PAK adalah salah satu dari tugas gereja. PAK itu adalah pendidikan yang seharusnya ditanggung dan dilaksanakan oleh gereja itu sendiri. PAK tidak lain dan tidak bukan adalah suatu pemberian dan amanat Tuhan sendiri kepada jemaatnya. Nah, yang selanjutnya masih sekitaran PAK itu sendiri. Ya, di sini pendidikan agama Kristen juga diartikan pemupukan akal orang-orang percaya dan anak-anak mereka dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus melalui sejumlah pengalaman belajar yang dilaksanakan gereja sehingga di dalam mereka dihasilkan pertumbuhan rohani yang berkesinambungan semakin mendalam melalui pengabdian diri kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, berupa tindakan kasih terhadap sesamanya. Nah, di sini sebagian umat Kristiani menganggap bertumbuh dalam Kristus artinya kita hanya bertumbuh di dalam Kristus dengan rajin berdoa dan beribadah. Jika kita mengartikan tumbuh
dalam Kristus dengan rajin berdoa dan beribadah adalah salah. Kita dapat mengartikan arti bertumbuh di dalam Kristus dengan berbagai macam. Bertumbuh di dalam Kristus sama seperti benih yang dituai dan akan tumbuh dan menghasilkan buah yang sempurna. Dalam kehidupan rohani, pertumbuhan iman dan pengetahuan harus berjalan seimbang. Iman adalah dasar dari pengetahuan tentang firman Allah. Tanpa iman, kita tidak akan memperoleh pengetahuan yang benar tentang Kristus. Nah, sebaliknya juga, pengetahuan yang benar harus menjadi dasar bagi iman kita. Tanpa didasari pengetahuan yang benar, iman kita bisa menyimpang dan tersesat. Hal itu amat sangat berbahaya. Jika ingin bertumbuh dalam Kristus, kita harus terus meningkatkan iman. Saat berkata, "Saya beriman pada Yesus," kita percaya sepenuh hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang akan membawa kita masuk dalam kerajaan sorga. Tidak hanya itu, kita juga mempercayakan seluruh kehidupan kita sepenuhnya dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan tanpa keraguan sedikit pun, sebab Bapa di sorga Bapa di sorga selalu memelihara kita. Dalam Matius 6 ayat 31 sampai 32. Nah, di sini kita masuk kepada ciri-ciri orang yang bertumbuh dalam Kristus yang ada di dalam Alkitab, yang Alkitab ajarkan kepada kita. Yang pertama itu berusaha menambahkan iman kebajikan. Nah, yang kedua, mampu memiliki pengetahuan secara benar. Yang ketiga, memiliki penguasaan diri. Yang keempat, memiliki ketekunan. Yang kelima, memiliki kesalehan. Dan yang terakhir, memiliki kasih persaudaraan. Nah, di sini kita ada beberapa materi yang berkaitan dengan bertumbuh dalam Kristus, yaitu di sini berakar dan bertumbuh dalam kasih karunia Allah dan pengenalan akan Kristus. Allah telah menjelaskan bahwa kita harus menjadi seorang diri yang dewasa dan kita harus mengembangkan diri kita untuk melayani Yesus Kristus. Tapi, semenjak perkembangan teknologi, banyak sekali umat Kristiani yang selalu menentang ajaran Tuhan, melupakan Tuhan, dan selalu hidup dengan hura-hura dan mementingkan diri sendiri. Jika kita tidak mengenal Kristus, kita tidak akan bisa bertumbuh di dalamnya. Karena Yesus mau kita percaya dengan dan selalu mengingat apa ajarannya. Oleh sebab itu, kita harus berupaya untuk melawannya, karena jika kita selalu menentang ajaran Tuhan, kita akan jatuh ke dalam pencobaan. Yang berikutnya, berakar dan bertumbuh di dalam Kristus merupakan benih yang harus dituai dalam Kristus. Tanpa ada benih, pohon tidak akan bertumbuh. Kita harus memulainya dari benih yang akan kita tuai. Oleh karena itu, kita harus menuaikan benih akan bisa bertumbuh menjadi pohon. Alkitab menjelaskan bahwa apa yang kita tuai itulah buahnya. Kita sebagai umat Kristiani haruslah menuai benih baik kita kepada Kristus dan merawatnya dengan baik agar buah yang dihasilkan akan lebih baik. Dan yang selanjutnya, bertumbuh di dalam Kristus merupakan berakar dengan Kristus. Seperti pohon yang tumbuh, pohon bertumbuh karena dibantunya oleh akar untuk menyerap mineral yang ada di tanah. Kita umat Kristiani harusnya berakar kepada Kristus agar kita bisa bertumbuh di dalam Kristus. Jika akar kita berhenti dengan Kristus, maka pertumbuhan kita dengan Roh Kristus juga akan berhenti. Kita pun akan sama dengan pohon yang tidak akan berbuah, karena akar hubungan kita dengan Kristus sudah mati. Nah, itulah
materi Mner pada pagi hari ini. Kiranya kalau ada pertanyaan dari adik-adik bisa ditanyakan atau ada yang kurang jelas. Jelas, Ner. Bagaimana Saudari Hoa? Frigia maksudnya. Jelas, Ner. Oke, baiklah. Jelas, Kalau Ner. materi Mner pada saat ini jelas, kiranya apa yang telah kita belajar pada pagi hari ini dapat menjadi suluh dan pedoman bagi kehidupan kita sehari-hari dalam menjalani kehidupan. Dan pada saat ini kita akan menutup kelas kita pada pagi hari ini dan diminta kesediaan kepada Saudari Frigia untuk membawakan kita dalam doa penutup pada pagi hari ini. Baiklah, Ner dan teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menuntun akan proses pembelajaran kami pada saat ini boleh selesai dengan baik. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang telah kami dapat, itu boleh menambah akan wawasan dan pengetahuan kami. Berkati kami Tuhan yang akan melanjutkan aktivitas kami, biarlah Engkau juga yang akan menuntun dan menyertainya. Inilah yang menjadi doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Jokoa yang telah menutup pembelajar kelas kami pada pagi hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan. Shalom, selamat pagi. Shalom, Shalom, selamat pagi, Terima kasih. Ner. Makasih, Ner. Ya.